Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya dapat bertemu dengan Anda dalam keadaan sehat. Berikut adalah informasi kegiatan Gereja BES selama bulan Mei. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada tanggal 26 Mei 2022 dengan jam ibadah seperti ibadah hari Minggu. Untuk menyambut hari Pentakosta, Gereja BES mengadakan kegiatan Day of Fire yang diadakan mulai dari tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 4 Juni 2022. Untuk ibadah Pentakosta diadakan pada tanggal 5 Juni 2022. Selain kegiatan secara on-site, Gereja BES juga memiliki kegiatan secara online. Kegiatan online dapat diakses melalui channel YouTube Gereja BES. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara online. Doa pagi dilaksanakan dari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 20.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Biblical Outlining Study Training atau pendalaman Alkitab dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. BES Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selain program YouTube, Gereja BES juga memiliki beberapa program yang dilaksanakan secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada hari Sabtu diadakan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion dilaksanakan pada hari Rabu pukul 19.25 malam waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan melalui e-warta Gereja BES. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya menerima pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Bagi Anda yang tertarik dan ingin mendapatkan informasi lebih mengenai sekolah tinggi tersebut, bisa melakukan scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang tergerak untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat diberikan dengan cara scan barcode yang tertera di layar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan
Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan melalui kebangkitan Tuhan ini, biar hidup kami itu untuk Tuhan, bukan untuk dunia, bahkan bukan untuk diri kami sendiri. Karena Engkau telah mati bagi kami. Biar kehidupan-Mu ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan Kau, Tuhan, memberkati setiap kami yang dalam pergumulan, dalam permasalahan, persoalan, sakit, penyakit, tekanan hidup, di mana air mata mereka dan doa mereka tidak henti-hentinya, Tuhan, dipanjatkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memperhatikan mereka, karena Engkau Tuhan Allah yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Engkau mendengarkan segala keluh dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Beberapa kejadian kita pernah dengar dan melihat. Bagaimana seseorang kemudian yang mempunyai beban hidup yang berkelebihan. Tekanan-tekanan hidup, bahkan sakit penyakit yang berat sekali. Akhirnya dia tidak tahan. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Artinya di sini bahwa bagi mereka ini mati itu mudah. Walaupun banyak orang menganggap mati itu hal yang tidak mengenakkan, bukan solusi. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat ketika ada tekanan, masalah, persoalan, beban sepertinya yang berat sekali, maka kita melihat bahwa beberapa orang atau orang yang mengalami tekanan, mati itu adalah hal yang paling mudah daripada menjalaninya, menghadapinya. Sehingga terjadilah banyak orang bunuh diri. Di dalam kantor, di dalam usaha gagal, mungkin utangnya banyak. Kelihatannya dia mengalami jalan buntu, malu. Yang mudah adalah bukan saudara menghadapi orang dengan minta maaf, menghadapi cacian, bukan seperti itu. Mereka menganggap mudah itu adalah mati. Dan kita lihat banyak orang menerjunkan diri dan mati. Demikian juga kalau kita melihat bagaimana seorang yang gagal. Dia dikejar-kejar, ya begitu banyaklah. Dia tidak mau untuk mempertahankan hidupnya, menghadapi kesulitan dan menyelesaikannya.
tetapi dia mau urusannya, ya sudah, dia akhiri saja. Sedangkan orang yang ditinggal yang mungkin, saudara, yang berharap kepada dia untuk menyelesaikannya, akhirnya juga mengalami kerugian. Padahal segala jalan pasti ada. Bagi orang tertentu itu adalah mati itu mudah. Dan menurut kita semua akhirnya kita juga sadar bahwa mati itu mudah, hidup itu sukar. Kenapa saudara? Karena orang mati sudah selesai semuanya. Nggak ada tanggung jawab, nggak ada air mata, nggak ada persoalan, meninggalkan segala persoalannya. Tetapi orang hidup harus mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya, mungkin hutang-hutangnya, persoalannya. Bagaimana dia mau untuk memberikan ya kehidupannya bagi banyak orang, bagi keluarganya. Sebab itu juga kalau kita melihat seorang pemimpin punya tekanan yang luar biasa ketika target itu tidak tercapai. Akhirnya mungkin saudara, dia harus dibebas tugaskan. Sedangkan dia punya tanggungan begitu banyak. Untuk ngangsur rumah, ya untuk ngangsur mobil dan sebagainya. Dia simpan sendiri. Dia tidak mau meneruskan untuk menghadapi bagaimana caranya. Karena itu sukar bagi dia. Mati itu mudah bagi dia. Sehingga dia mengalami, saudara, yaitu membunuh dirinya sendiri. Inilah kalau kita mau melihat satu fakta. Biar hari ini kita belajar poin pertama. Yaitu hidup di hadapan Tuhan. Bukan berarti saudara kita hidup untuk diri sendiri. Artinya saudara kita berani hidup bagi Tuhan. Bukan berani mati saudara. Banyak orang berkata berani mati. Tetapi tidak berani hidup bagi Tuhan, bagi keluarga, bagi orang lain. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 1 ayat ke-21 saja. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah saudara, kalau kita hidup bagi Kristus, melakukan firman Tuhan, ketika kita dianiaya kita memberkati. Kita dibenci kita mengasihi. Ketika kita dirugikan, kita dicelakai, kita mendoakan mereka. Melawan diri sendiri, sakit dan itu sulit. Kalau kita mau marah itu lebih gampang. Kita membalas itu lebih gampang. Tetapi untuk melakukan ajaran Tuhan itu sulit, susah. Makanya hidup itu saudara bagi Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. Dan kalau kita juga melihat bagaimana dalam kehidupan kita orang percaya ini. Ketika kita saudara mengalami kesulitan, tantangan, kita nggak berani lagi menghadapinya. Kita mundur teratur. Bagaimana ketika kita dibenci, kita harus belajar mengasihi. Bagaimana hidup kita menjadi berkat. Untuk kita mengejar berkat aja saudara, kerap kali ya kita mungkin mau. Tapi ada orang yang nggak mau, pasif, malas. Karena semua dia merasa ya sudah seperti itu. Tetapi bagi orang yang mau menjadi berkat, dia pasti hidupnya itu saudara, punya upaya yang keras. Dia ingin berhasil bukan untuk dirinya, tetapi dia ingin menyenangkan orang yang di sekitarnya, orang yang dicintainya. Itulah kehidupan sebenarnya. Saya mau memberi satu pandangan begini saudara. Banyak orang berkata, anak-anak Tuhan nih, saya berani mati bagi Tuhan. Ya oke, itu juga nggak salah, bagus. Tetapi saudara kalau kita berani mati untuk Tuhan dan mati, selesai tugasnya dia. Nggak ada lagi apa-apa. Tetapi kalau sebenarnya kita harus berani hidup bagi Tuhan, bukan berani mati bagi Tuhan. Berani hidup bagi Tuhan. Sehingga kita katakan kematian adalah satu keuntungan. Bukan satu keberanian, tapi satu keuntungan. Karena kita berani hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan, saudara, berani itu berarti kita mempertaruhkan hidup kita untuk menjadi berkat, untuk care. Bayangkan capek, saudara. Nggak dibayar kadang-kadang, ya. Kita harus memikirkan orang. Tersenyum kepada mereka yang buang muka, yang mukanya masam. Kita pikir-pikir buat apa sih? Dia bikin seperti itu kan aku punya hak juga.
Tetapi inilah satu yang Tuhan katakan, saudara. Bahwa berani hidup bagi Tuhan itu satu tantangan dan peluang yang harus kita kerjakan. Jangan cuma saudara berani mati. Setiap orang yang percaya Tuhan, ya pasti suatu mati dalam Tuhan, itu pastilah. Mati dalam Tuhan pasti satu keuntungan. Jangan saudara cuma berpikir singkat. Tetapi kita menggunakan hidup yang ada ini, yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita baca firman Allah sebanyak mungkin. Supaya kita saudara bisa hidup, berani hidup bagi Tuhan. Yaitu melakukan firman Tuhan. Orang yang tidak tahu ajaran Tuhan, akhirnya dia cuma berani mati bagi Tuhan. Sebab apa saudara? Ya sebab dia tidak tahu apa yang dikerjakan, cuma ya mati bagi Tuhan lah, cukup. Tetapi kalau orang itu ngerti firman Allah, dia akan menghargai hidup itu. Karena hidup itu dibuat prestasi, bermanfaat untuk Tuhan dan orang sesamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberi kekuatan kepada kami untuk menyingkapkan, untuk mengerti dalam ajaran ini Tuhan. Supaya kami menghargai hidup waktu yang ada ini. Supaya kami bisa melakukan hal yang baik sesuai firman Tuhan. Supaya kami Tuhan, hidup ini berarti. Hidup ini untuk Tuhan. Hidup ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau memberkati, mengurapi, menguatkan kami semua. Supaya mereka-mereka yang putus asa, mereka yang hilang harapan, mereka yang sudah patah semangat hari ini, Engkau berikan kekuatan melalui kebangkitan Tuhan. Supaya setiap orang itu berani untuk hidup bagi Tuhan. Sehingga mereka tidak mengakhiri hidup mereka. Karena hidup bagi Tuhan, apapun yang terjadi pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berikan semangat, berikan pengharapan dan kekuatan itu kembali. Haleluya. Amin. Kita lihat hal yang kedua. Yaitu bekerja dan memberi buah. Filipi pasal 2 ayat 22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak yang menolong bapaknya. Ayat 23 sampai dengan 24 kita sambung terus. Dia yang kuharapkan untuk kukirim dengan segera sesudah jelas bagiku jalannya perkaraku. Terus. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Kalau kita melihat hal ini saudara, kita jelas tahu sekali bahwa apapun yang kita lakukan itu ada Tuhan. Kalau kita mau sambung ayat yang pertama yang kita baca, berarti saudara bahwa hidup bagi Kristus pasti keuntungan. Dan jikalau aku hidup berarti aku harus hidup memberi buah. Sebab itu hidup yang kuhidupi bukan aku lagi, tetapi Kristus dalam hidupku. Itulah satu kebangkitan. Sehingga kita menyadari apa yang ditulis oleh Paulus dalam kitab Filipi ini. Itu memberikan satu pengaruh bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjuangan. Di mana Kristus itu bersama dengan kita. Bukan kita sendiri sehingga saudara tidak perlu lemah. Karena apa yang Kristus lakukan itu pasti menghasilkan buah. Apa yang kita lakukan itu kebanyakan saudara adalah hal-hal yang tidak berguna. Kerap kali kita mau lakukan untuk diri kita aja nggak mampu. Mungkin kita ingin menimbulkan kekayaan. Setelah kita kaya, kita melukai orang, kita menjadi jahat, menjadi kikir. Tetapi kalau kita dapat dari Tuhan, apapun yang kita dapat kekayaan itu pun pasti bermanfaat. Inilah saudara yang sebenarnya hidup itu yaitu bekerja dan memberi buah. Artinya bekerja bukan berarti kita sendiri yang bekerja. Tapi roh Tuhan yang di dalam diri kita itu bukan roh yang pasif, yang diam. Dia kreatif, disebut kreator. Yaitu yang menciptakan. Sehingga saudara, kalau Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu selalu bekerja. Bermiliar-miliar orang, Allah tidak pernah lelah, tidak pernah tertidur. Matanya tidak pernah terpejam untuk melihat setiap kita. Artinya, saudara, dia memperhatikan setiap tindakan kita.
Dan dia ingin masuk di dalam itu. Supaya apa yang kita lakukan selalu menghasilkan buah. Untuk dia, untuk orang sekitar kita. Dan juga untuk hidup kita juga. Mari kita dengarkan satu pujian. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk supaya kita hidup di hadapan Tuhan dan kita bisa bekerja memberi buah kepada Tuhan dan kepada orang yang kita cintai. Tentunya saudara, kita tahu untuk supaya hidup di hadapan Tuhan dan bekerja memberi buah, itu tidak bisa tidak. Harus kita punya iman yang murni dan yang teguh. Tanpa kemurnian iman, kita tidak bisa lagi saudara melakukan semua untuk menyenangkan Tuhan. Karena iman yang tidak murni itu akan mengarah kepada dunia dan ego kita. Tetapi iman yang murni itu akan membawa kita terus percaya kepada Tuhan dan hidup berakar kepada Dia dan memberi buah. Dan tentunya iman murni itu harus juga teguh. Kalau iman kita tidak teguh, kita goyah, kita akan menjadi orang dunia. Mungkin saudara pernah juga kalau membeli emas, saudara mesti tanya berapa karat. Orang berkata 22, kita beli dengan harga yang 22 karat itu. Ternyata setelah kita selidiki, ternyata 11 atau 18 karat. Berarti ada penipuan, gak murni. Tapi ada orang, saudara, yang membeli emas itu, emas lantakan itu berarti emas yang murni. 24 karat. Dan itulah yang punya standar yang ada di dunia ini. Yang standarnya itu adalah murni. Yang gak murni berarti saudara itu memang campuran-campuran. Mungkin perhiasan atau apa. Tetapi intinya setiap orang mau menyimpan emas pasti menyimpan yang murni. Gak mau yang campuran itu. Demikian saudara, waktu saya pergi, saya kondisinya haus dan saya butuh buah-buahan gak ada. Saya datang kepada satu penjual minuman.
Dan itulah mereka jual jus itu. Saya berkata, boleh kasih jus. Kita jus apa, jeruk? Dia tanya, kalau jus jeruk campuran air banyak, sekian Pak. Kalau mau jus murni, harganya 2 kali lipat lebih. Kok mahal? Nah, itulah membedakan mana yang murni, mana yang tidak. Karena untuk jus campuran, jeruknya mungkin juga satu, saudara, airnya banyak. Tetapi kalau jus murni, jeruknya 3, saudara. Nah, dari sinilah akhirnya tahu sesuatu yang murni itu yang mahal harganya. Janganlah hidup kita tidak murni. Kalau kita tidak murni, harganya murah, saudara. Di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Kalau hidup kita, hati kita murni, iman kita murni, percayalah. Pasti, saudara, hidup kita berharga di mata Tuhan. Dan orang di sekitar kita, walaupun tidak mengeluarkan kata-kata, dia akan menganggap kita, saudara, sesuatu yang punya nilai, punya harga yang di atas rata-rata. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan ayat ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kemurnian. Itulah yang dibutuhkan, dikatakan kemurnian. Tanpa kemurnian kita tidak bisa. Untuk memurnikan manusia itu, saudara, melewati pencobaan, persoalan, masalah. Sehingga pencobaan bagi orang yang percaya Tuhan itu adalah untuk kemurnian iman kita. Tapi percobaan yang dihadapi orang yang bukan seiman, yang bukan beriman, itu adalah kecelakaan dan kebinasaan. Ingat saudara, apakah engkau orang beriman? Apakah engkau ini yang didapat, ya ada emasnya? Kalau kita ini seperti batu-batuan yang mengandung emas, pasti itu akan dimurnikan. Supaya emasnya itu diambil. Tapi kalau batu kita gak mengandung emas, dibuang orang. Kita ini saudara ada darah Kristus, ada benih-benih kekal. Sehingga kita ini diproses supaya yang bukan emas itu pelan-pelan disingkirkan. Sehingga marilah menghadapi persoalan, menghadapi masalah, sakit penyakit, aniaya, fitnah, apapun juga. Jangan menganggap itu satu kebinasaan, kehancuran. Tapi bagi orang beriman itu menunjukkan satu, yaitu kesempatan untuk memurnikan. Ketika kita lulus, kita akan murni. Sebab itu dikatakan berbahagialah jikalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena pencobaan itu supaya melahirkan ketekunan. Nah itulah saudara, kenapa orang percaya ketika dia menghadapi persoalan, masalah pencobaan disebut berbahagia. Mana ada orang sakit bisa berbahagia? Mana ada orang difitnah, dianiaya berbahagia? Tidak ada. Tetapi bagi orang beriman, kita harus punya sikap seperti itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus. Biar kami Tuhan sadar bahwa hidup kami kalau seperti dari batu-batuan mengandung emas. Sehingga Tuhan ada satu proses. Supaya setiap kami menyadari proses itu ada. Supaya bukan emas disingkirkan. Tetapi jikalau hidup kami bukan orang beriman, batu yang tidak mengandung emas akan dibuang. Sebab itu setiap orang percaya Tuhan, hari ini kami berdoa. Supaya setiap kami hari ini dikuatkan ketika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbahagia, jangan putus asa. Tapi jadilah kuat supaya tekun. Dan itulah satu proses yang wajar. Tanpa proses itu kita tidak akan pernah murni dan teguh. Terimalah itu dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena tidak satupun orang yang tidak mengalami proses. Yesus sendiri pun mau diproses. Demikian kita juga. Yakinlah
proses itu bukan satu kebinasaan, tapi satu kemenangan. Dalam nama Yesus, menjadi kuat kembali hari ini. Haleluya. Amin. Demikian kita lihat poin yang keempat. Jadikan iman itu sebagai dasar dan bukti. Dasar artinya kalau kita, saudara, mau menginjak, mau naik, selalu ada dasarnya. Tangga yang kita injak. Gak mungkin kita mau naik, gak ada dasarnya. Demikian kalau kita dari lantai 2. Saudara, kita jalan-jalan lantai 2. Kalau tiba-tiba tidak ada dasar, kita pasti jatuh ke lantai paling bawah. Dasar itu. Sehingga boleh dikatakan hari ini, jadikan iman itu sebagai dasar kita dan bukti. Artinya, iman itu tidak kelihatan. Tetapi itu harus menjadi dasar bagi kita. Berarti kita punya dasar yang tidak kelihatan. Namun kita percaya. Sehingga Tuhan berkata kepada orang-orang ketika dia berjumpa Thomas. Berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Itulah dasar. Saudara, kalau kita bicara tentang iman berarti kita tidak melihat, tetapi itu harus menjadi dasar. Dan menjadi bukti artinya segala sesuatu itu kalau ada sesuatu terjadi baru itulah bukti. Bukti itu berarti ada barang sesuatu yang sudah ada. Tetapi iman itu saudara belum ada. Belum menjadi kenyataan. Tapi sudah menjadi bukti. Inilah dunia rohani dengan dunia yang sekuler itu berbeda. Dunia rohani, iman itu adalah bukti walaupun belum terjadi. Tetapi orang dunia terjadi dulu baru ada bukti. Nah, kita hidup di dalam rohani. Sebab itu kalau pikiran kita pikiran dunia, kita nggak akan pernah menangkap. Kita akan menjadi, saudara, orang Kristen tapi dengan pikiran dunia, dengan hati dunia, bukan dengan iman yang menjadi dasar dan punya bukti walaupun tidak kelihatan. Contoh-contoh kalau kita lihat, saudara, ada seorang yang jatuh cinta. Karena orang itu, saudara, memberikan surat. Surat. Aku cinta kepada kamu. Orang itu gak datang surat terus. Orang yang membahas surat ini kenal orang itu. Pertama dia gak percaya. Tapi kemudian dia baca lagi. Gak percaya. Dia baca lagi. Timbullah satu kepercayaan. Dan maka saudara, ketika orang itu datang dan meminangnya, dia sudah siap. Karena dia sudah percaya. Jadi orangnya belum datang, tetapi saudara, surat itu sudah menjadi bukti. Nah, surat itu saudara bukan surat dunia. Surat cinta Tuhan, yaitu firman Allah, telah menjadi bukti kita walaupun Kristus dan apa yang dijanjikan belum ada. Itulah bukti. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri, mari kita dengarkan satu pujian.
Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta.